Berjumpa lagi dengan saya, saudara. Kita hari ini mau merayakan lagi Hari Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat kita semua yang percaya. Oleh karena itu, saudara, buka hatimu, rindukan Tuhan, rindukan Roh-Nya memenuhi kita semua. Karena hanya bersama dengan Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita mengalahkan dunia ini karena Roh Tuhan yang menolong kita dalam segala sesuatu. Amin. Oleh karena itu, persiapkan dirimu, saudara, untuk menyambut Roh-Nya dicurahkan di dalam hidup dan hati kita. Persiapkan dirimu, saudara, pada hari ini untuk beribadah dalam pencurahan Roh Kudus. Mari kita terus bersukacita dan tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, waktu yang lalu kita peringati kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Mari siapkan hati kita untuk menyambut ibadah pencurahan Roh Kudus sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ladies and gentlemen, welcome to GBI Grand Permata Niaga, Mall WTC Matahari, and Cipondo Narita. Please prepare yourself to get into the presence of God. Kamera standby. Lighting standby. Record starting in 5, 4, 3, 2, 1. Haleluya. Shalom. Buat semua saudara-saudara, buat para pengerja, jemaat GBI WTC, GBI Narita, GBI GPN, Shalom semuanya. Juga setiap yang menyaksikan ibadah di tempat ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat kita semua, buat kita yang percaya, buat kita yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut dengan penuh kerinduan. Hati kita terbuka di hadapan Tuhan, dan Roh-Nya dicurahkan buat kita semua. Di tempat ini, di tempat saudara masing-masing yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang paling baik. Engkau Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan Roh Kudus-Mu, Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan buat kami. Dan hari ini kami bersama-sama merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus. Kami mau Tuhan membuka hati kami selebar-lebarnya dengan penuh kerinduan. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat kami semua Tuhan. Buat setiap kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau memberikan kelepasan. Kau memberikan kebebasan. Karena firman-Mu mengatakan, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan ya Tuhan. Amen. Haleluya. Dan hidup kami penuh dengan sukacita di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang Tuhan. Kami buka hati Tuhan. Oh haleluya. Roh Kudus, Kau mengalir. Kau mengalir di tempat ini. Kau mengalir atas setiap kami. Oh, haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
rohmu, ku rindu lawatanmu, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Mari buka hatimu. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan, ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan ya Bapa saat ini. Katakan lagi, oh ku rindukan, oh Tuhan Yesus, curahkanlah rohmu atas kami semua, memenuhi kami. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Mari buka hatimu, sembah Dia. Shalab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 ala. Sikabal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 a. Datang sama Tuhan, buka hatimu. Minta Roh Kudusnya memenuhi kita semua, saudara. Serabalaba. Sikaral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 abo. Shalab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 a. Curahkan rohmu atas kami Tuhan, curahkan
Mari buka hatimu lebih lagi. Oh, Tuhan curahkan roh-Mu. Terus Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati ya Tuhan. Kami berserah padamu ya Tuhan. Kau ambil alih hidup kami. Oh Tuhan Yesus. Amin. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Serukan lebih lagi kepada Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa negeri kita sedang menghadapi persoalan. Kita menghadapi pandemi wabah corona yang begitu besar, menyebar kemana-mana dan begitu berbahayanya. Karena itu kita perlu punya pendapat, perlu pendirian, dan perlu punya kita seruan kepada Tuhan. Nah, untuk menghadapi inilah, untuk hal ini, maka saya tulis lagu ini yang berjudul tentang wabah corona.
Apa dahsyatnya bencana yang melanda, begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasih-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Ya Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda, begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami, selamatkanlah Indonesia. Oh, oh, haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa yang memberikan Roh Kudus buat kita semua. Saudara percaya bahwa Roh Kudus Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Amin. Biar kita semua terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Roh Tuhan sudah ada pada kita semua. Roh Tuhan memenuhi kita semua. Roh Tuhan memimpin kita semua. Mari tanggalkan segala bebanmu saudara. Kita semua bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, yes, amen. Ayo semua tepuk tangan bersama-sama.
bersukacita bersama-sama. Iya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah di sini. Semua serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, ya terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dia memberikan anggur yang baru buat kita semua. Sukacita Tuhan melawat kita semua. Ya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ya, Roh Kudus tercurah bagi saudara-saudara semua. Yes, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman semua katakan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa
kami menanti-nantikanmu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikanmu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyenangkan kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Shalom. Mari kita masuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa. Saya lagi terima kasih ya Tuhan, kami siap menantikan firman-Mu. Dan urapilah kami semua Tuhan, agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia. Ya boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda. 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, urapilah kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dengan baik apa yang Kau maksudkan dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kalau kita hari raya Pentakosta apa sih maksudnya? Kalau kita menurut Alkitab Perjanjian Baru, maka hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita merayakan hari Pentakosta ini ada dua sebetulnya. Pertama soal kapannya, yaitu hari ke-50 setelah Paskah. Yang kedua soal peristiwanya, yaitu hari pencurahan Roh Kudus secara massal kepada umat manusia. Secara massal saya ingatkan ya. Lalu kemudian apa maknanya? Apa manfaatnya buat kita dong? Kenapa kita harus memperingatinya? Memang kalau kita lihat peringatan hari Pentakosta, perayaan hari Pentakosta tidak semeriah perayaan Natal atau perayaan Paskah. Kenapa? Karena kita mungkin kurang begitu memperhatikan maknanya buat kita, manfaatnya buat kita. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kita mau tahu apa maknanya dari perayaan hari Pentakosta ini. Yang pertama, itulah penggenapan janji Bapa kepada semua orang percaya. Mari kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Kisah Rasul 1 ayat 4-5. Nah,
Pada suatu hari ketika ia, Tuhan Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Dan Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itulah masa pencurahan Roh Kudus ya. Kedua, kita baca lagi dari Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan mengatakan pada kita, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya, kita harus tahu ya, ini adalah ayatnya. Nah, kedua, manfaat dan maknanya buat kita. Kita mendapatkan penolong yang luar biasa, penolong yang istimewa bagi kita, yaitu kita baca di Yohanes 14 ayat ke-16. Ayat ke-16 dari Yohanes 14 ini. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama, yang luar biasanya apa? Bisa menyertai kita selama-lamanya. Banyak penolong di dunia ini buat manusia, tetapi mungkin tidak akan bisa menyertai selama-lamanya ya. Yang kedua, menolong kita dalam artian sungguh ajaib. Artinya menolong kita untuk bisa melakukan apa yang kita tidak mungkin lakukan, tidak mampu lakukan, tetapi harus kita lakukan. Apakah itu? Itulah ketetapan Tuhan. Itulah perintah-perintah Tuhan. Itu harus kita lakukan. Tapi kita tidak punya kemampuan. Maka penolong ini akan menolong kita untuk bisa melakukannya. Yang berikutnya, penolong ini bisa sekaligus menolong semua orang percaya dalam waktu yang bersamaan. Karena dia adalah roh. Semua orang percaya dalam waktu bersamaan mungkin butuh pertolongan. Maka dia akan turun tangan untuk menolong kita ya. Karena dia bisa ada di mana-mana sekaligus dalam waktu yang sama. Berikutnya akan bisa membuat kita menjadi saksinya Tuhan ya. Sudah tahu di Amanat Agung kita akan jadi saksi Tuhan. Nah di sini saksi bukan cuma menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Tapi syarat jadi saksi adalah pertama terlibat sendiri dalamnya. Jadi apa yang kita saksikan bisa kita jalani dalam kehidupan kita. Yang kedua yang betul-betul tahu. Siapa yang beritahu? Pewahyuan daripada Roh Kudus juga. Bukan kira-kira, bukan apa kata orang, bukan asumsi. Tapi sungguh-sungguh betul-betul tahu. Berikutnya lagi. Apa manfaatnya buat kita ya? Memberikan kepada kita kuasa, dalam bahasa Yunani dikatakan dunamos, itulah kuasa untuk membuat mujizat. Kemampuan untuk melakukan yang supranatural atau mujizat seperti mungkin menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Hal-hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mari kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, persyaratannya adalah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, termasuk mujizat-mujizat. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Aku pergi kepada Bapa ya. Dan apa juga kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Nah kita tahu kenapa manusia bisa melakukan. Bukan manusia kepintaran, bukan manusia hebat, bukan manusia terlatih. Tapi Roh Kudus yang memberdayakan manusia itu melalui karya-karya dan mujizat-mujizatnya. Ya, itu yang adalah memberikan kuasa supranatural, yaitu dunamos di sini ya. Sehingga bisa melakukan punya kemampuan untuk melakukan hal yang supranatural atau mujizat. Berikutnya, Roh Kudus itu penolong itu akan mengajarkan dan mengingatkan kita akan segala sesuatu, semua perkataan ajaran dari Tuhan Yesus. Itulah kerjaannya Roh Kudus penolong kita. Kita baca di Yohanes 14 ini ayat 26b. Yohanes 14 ini ayat 26b. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa saja bisa diajarkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sifat dasar manusia gampang lupa. Tapi Roh Kudus bisa membuat kita ingat kembali. Mungkin yang kita dengar mungkin puluhan tahun yang lalu. Gimana bisa ingat? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, kita harus tahu itu semua. Dan untuk mengajarkan apa yang harus kita katakan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita katakan, tidak ngerti apa yang harus kita jawab, Anda
percayalah bahwa Roh Kudus sudah mengajarkan apa yang kita katakan, yang harus kita katakan sehingga bisa mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Dan itu bukan janji belaka, tapi adalah pengalaman dalam kehidupan, dalam pelayanan yang sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita baca di Lukas 12. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Lukas 12 ayat 11 dan 12. Mari kita baca. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Nah, pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan, kata Tuhan. Mungkin kita nggak sadar, tiba muncul dalam pikiran kita apa yang mau kita katakan. Itu bukan karena kita teringat saja, tapi itu Roh Kudus memberikan pewahyuan pada kita, mimpin kita, mengajarkan kita untuk mengatakan apa yang harus kita katakan. Ya, berikutnya lagi, dan dengan Roh Kudus dikirimkan, dengan Roh Kudus dicurahkan, maka kita mendapat penghibur. Kenapa kita perlu penghibur? Karena dunia ini penuh dengan kesusahan. Sekarang aja nih banyak orang panik, banyak orang ketakutan, banyak orang menderita, banyak orang susah. Tapi Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kok bisa? Kalau Roh Kudus menolong kita, ya, menghiburkan kita. Yang kedua, kita akan baca lagi di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Nah, kata Tuhan Yesus, namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dan jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dia akan datang kepadamu. Yang memberikan penghiburan kepada kita dalam kondisi apapun juga. Asal kita sungguh-sungguh berkenan kepada dia. Ya, sehingga bisa melakukan perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur dalam sesuatu. Yang berikutnya, menginsafkan kita orang percaya akan dosa. Kalau ada orang tiba-tiba hati berdebar-debar, oh ternyata dosa, itu Roh Kudus yang bekerja. Akan kebenaran, ingatkan, terngiang-ngiang sesuatu yang benar. Ini selama ini salah, yang benar begini. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja. Dan akan penghakiman. Kita baca lagi ayat ke-8 di sini. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, orang bisa tahu ini ternyata berdosa, bisa merasa mendapatkan inspirasi bahwa dia melakukan dosa. Nah, atau yang mana kebenaran itu mestinya untuk dia ikuti, ya, akan penghakiman. Itulah firman Tuhan kebenaran itu. Yang berikutnya lagi, yang ke-8, yaitu Roh Kudus akan memimpin, menuntun kalau kita mau ke dalam seluruh kebenaran itu. Bukan yang tidak benar, ya. Kita baca ayat 16, pasal 16 ini ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan memimpin kamu sesuai dengan namanya, sebutannya, ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan muliakan aku, ia akan beritahu kepadamu apa yang diterima daripadaku. Artinya tidak mungkin ada Roh Kudus membisikkan sesuatu, Roh Kudus mengilhamkan sesuatu yang enggak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ada Yesus sendiri. Mungkin ada yang mengatakan, Tuhan berkata pada saya begini begitu. Misalnya, Tuhan berkata pada saya, nanti 2 tahun lagi, Petrus bangkit, Yohanes bangkit, Yakobus bangkit. Tapi di Alkitab enggak ada. Tidak sama dengan ajaran firman Tuhan, maka itu bukan Roh Kudus yang mengatakannya. Mungkin hatinya sendiri mengatakan, mungkin idenya sendiri mengatakan, tapi dia merasa seperti itu kata-kata Tuhan, dia klaim sebagai kata-kata Roh Kudus. Inilah patokan buat kita semua, agar kita jangan tersesatkan, agar kita jangan melanggar firman Tuhan, agar kita jangan jauh dari ajaran firman Tuhan yang sebenarnya. Ya, ia akan mengingatkan kita, misalnya kalau kita megang apa sesuatu yang kita pegang atau kita yakini itu, apakah itu ajaran, apakah itu doktrin atau pendapat yang tidak ada atau tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitabiah, tapi hanya dari apa kata orang, dari kesimpulan orang, dari asumsi orang, dari pendapat orang, anggapan orang, siapapun dia, bagaimanapun ngetopnya di dunia, maka itu bukanlah dari Tuhan. Ya. Yang ke-9, Roh Kudus akan beritahukan kita hal-hal yang akan datang. Bisa dalam bentuk nubuatan, bisa dalam bentuk mimpi, bisa dalam bentuk penglihatan, bisa juga dalam bentuk pewahyuan atau visi dan lain-lain yang akan tergenapi. Jadi kalau ada nubuatan yang enggak tergenapi, nah itu bukan dari Tuhan.
Kalau ada misalnya visi yang enggak tergenapi, berarti itu bukan dari Tuhan. Kalau ada pewahyuan yang tidak tergenapi, sekali lagi itu bukan dari Tuhan. Karena Ia roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran, artinya semua pasti tergenapi. Mari kita punya perhatian untuk mengevaluasi. Kalau kita merasa mendapatkan nubuatan, maka kita evaluasi. Kalau nubuatan berkata soal skala waktu dan pada waktunya tidak terjadi, maka itu berarti bukan yang dari Tuhan. Itu bukanlah kebenaran artinya, tapi hanya kebenaran pribadi seseorang saja. Yang 10, dan masih banyak lagi, termasuk membuat jiwa-jiwa bertobat dan terima Tuhan Yesus. Itu bukan hanya upaya manusia, keahlian kita berkata-kata, kemanisan lidah kita, kemanisan perkataan kita sehingga orang terpikat dan untuk mau bertobat dan terima Tuhan Yesus. Bukan. Tapi Alkitab mengatakan hanya oleh Roh Kudus. Itulah karya Roh Kudus. Kita boleh saja pintar berkata-kata, boleh saja rajin sekali menginjil, tapi tanpa campur tangan Roh Kudus, tanpa karya Roh Kudus, maka itu semua tidak akan berhasil dengan baik. Kita baca dengan jelas 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi jangan kita mengklaim kita menangkan sekian juta jiwa. Yang menangkan jiwa adalah Tuhan. Kita ada alat yang dipakai melalui kita. Tetapi yang bekerja adalah Roh Kudus sendiri. Firman Tuhan mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Jangan gak yakin ya, yakin jangan sampai gak percaya. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata kalau orang Allah dan berkata, terkutuklah Yesus. Jadi kalau orang itu mengatakan disuruh Tuhan mengutuk Yesus, itu omong kosong. Tidak ada roh Allah bisa menyuruh orang berkata-kata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun. Dan sebaliknya, nggak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Bisa percaya kepada Tuhan, bisa ikut Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi bukan manusia. Nah itulah ada manfaatnya buat kita. Dan masih banyak lagi. Lalu gitu kita masuk dalam kesimpulannya. Kalau demikian banyak dan dahsyat dampak daripada peristiwa Pentakosta, maka sudah semestilah kita memperingati dan merayakannya dengan bergembira dan menyambutnya bersama secara tidak kalah dengan peristiwa Natal. Bukan Natal nggak penting, Natal penting, tapi Pentakosta juga penting buat kita. Di surat kabar, di majalah, di TV dan lain media, yang paling meriah bagi orang Kristen dirayakannya adalah peristiwa Natal. Nggak salah sih, momen Natal yang paling hebat buat orang Kristen. Tapi jangan Anda abaikan juga peristiwa Pentakosta. Pada hari Pentakosta, pada peristiwa Pentakosta, itu juga oknum Allah yang ketiga yang turun ke muka bumi secara massal. Memang pada waktu Natal, oknum Allah yang kedua, yaitu anak Allah, Tuhan Yesus yang turun ke bumi. Tapi pada waktu Pentakosta, pada peristiwa Pentakosta, oknum Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus yang turun ke dunia. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita sekarang berdoa untuk terima doa berkat. Mari angkat kedua tanganmu dan kita berdiri. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu.
Nyatakanlah Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan,